langsung saja untuk penjelasan tentang bagaimana LT2 ini akan disampaikan oleh Kak Zuli. Pada Kak Zuli, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramga. Salam. Terima kasih. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul hadir. Saya hitung hampir semua peserta yang mendaftarkan diri sudah ada. Alhamdulillah. Yang jadi catatan pertama yang perlu digarisbawahi, apapun hasil dari TM ini itu kesepakatan kita, sehingga nanti waktu dalam pelaksanaan ada pembina yang kemarin tidak ikut TM terus ngerecoki pembina yang hadir TM yang saya omeli. Karena di warung ini ada spesialisnya yang itu. Ya, bagian baru kayak kami bingung sopo jadi gak sudah kami jangan sampai dirimu bertemu dengan beliau Kak Farah juga. Ya, pokoknya kalau ada itu begini kakak, karena beberapa kali yang kita lakukan banyak yang bilang LT itu sudah disetting sama Kak Zuli di kakak. Jawaban saya ya iya. Nah LT ini nggak disetting, emang itu kelompok separuh rundingan lomba ya kok? Iya. Di setting di sini adalah tempatnya, materinya. Siapa yang menang? Gak ngerti. Wong yang sudah latihan saja waktu lomba gubuh kemudian ngeblank, sudah latihan semapur bagus. Ini pengalaman dari adik saya. Latihannya bagus, waktu lomba sebelah teriak-teriak, bisa bingung deh. Dapat nilai nol. Kenapa? Yang dikatakan Kama sama Kak ini tadi betul. Mentalnya ternyata yang jatuh. Seperti itu. Apapun bisa terjadi waktu pelaksanaan LT. Jadi mohon yang perlu digarisbawahi, yang pertama, hasil ini kesepakatan kita. Bila ada sesuatu yang perlu diperjelas, kayak salim dulu sama bapaknya. Ya. Jadi di LT ini sangat, dari kegiatan kita 1 tahun untuk penggalang ini menurut saya sangat penting. Bukan untuk cari siapa yang menang, tetapi untuk melatih adik-adik supaya memiliki mental tangguh seperti itu. Yang kedua, selama perjalanan LT ini nanti, mohon kakak-kakak sampaikan pada gandengan sampean nanti, bila panitia tidak punya niat melelerkan pembina, tetapi karena tempat yang kita miliki yang terbatas. Jadi ini mohon digarisbawahi dan tidak diprotes. Jangan lapor ke emaknya masing-masing. Nanti yang paling pusing adalah Kak Heni. Ditelepon sama emaknya masing-masing. Ada yang laporan, oh ini panitia, aku dikelerno. Telepon Kak Heni. Yang pusing lagi saya. Kayak ini bilang, telepon panitia. Jawaban di saya, gak usah, babak kapok gitu. Karena gini kan, tempat yang kita siapkan itu mampu untuk menampung adik-adik. Ini peserta kita hampir 40 regu dan 1 regu 10, bayangkan. Pesertanya saja sudah 70 ya, putra putri 70 regu. Ini LT2 rasa LT4, serius. LT2 rasa LT4. LT4 itu cuma satu provinsi mewakili 2 regu. Berarti bayangkan kalau provinsi kita jumlahnya berapa, yaitu yang ditangani panitia LT pusat. Lah kita,
Ya, Sidoarjo yang paling banyak warung sama Kabupaten Sidoarjo. Kalau hari ini kita banyak yang datang untuk ikut LT, luar biasa. Bayangkan 700 orang, 800 orang di satu tempat. Terus pembina teriak-teriak, saya boleh masuk dong, saya boleh masuk dong. Tak terendi terusan. Jadi tapi nanti begini kakak, alurnya kita langsung berbicara, terus nggak usah pakai terlalu resmi dan sebagainya. Kalau dengan saya langsung dengan lembar yang depan, peserta hadir daftar ulang. Datang terlambat, monggo silakan menyesuaikan. Datang terlambat bukan salah panitia, salah dari peserta, bukan peserta, pembina ya biasanya kalau SD atau MI. Tolong di prepare. Kalau panitia yang terlambat, Anda harusnya bersyukur, alhamdulillah. Karena persiapan Anda gak kumpul. Tolong adik-adik sudah disiapkan sarapan KWB, ya. Tolong sudah sarapan dulu ya adik-adik. Dan saya yakin yang dikirim ini adalah mereka yang tangguh, sehingga untuk masalah kesehatan saya yakin sudah prima. Dan sebentar saya nyentil dulu sama ketua pelaksana LT2. Jangan diremehkan Kak Mas ini dari kecil sudah aktif di pramuka. Itu Kak Solikin mungkin tahu ya. Itu depannya Kak Solikin itu yang lagi serius. Ini kan serius banget. Saya kaget bilang nggak kenal pramuka itu kaget. Loh iya, kok ya? Oh sama Pak Amir aja udah undi. Beliau ini termasuk stok lama, senior ya. Oke, saya lanjutkan. Kita usahakan daftar ulang. Oh ya Kak, kegiatan kita sistemnya penjelajahan dari pagi sampai selesai. Tanya selesai jam berapa? Rencananya jam 6 sore. Tapi kalau juri menyatakan mohon tambahan waktu untuk proses juara, ya kita harus legowo kan ya. Karena kalau sudah proses itu sudah bukan wewenang kami, itu sudah wewenang juri. Soal pun wewenang juri. Kalau untuk kami ada di situ, paling kami cuma menghitung dan membantu mengkoreksi. Kenapa? Semapur, contoh semapur. Yang bikin soal mereka, yang koreksi bisa jadi kita. Kenapa? Biar cepat. Kenapa? Karena jawabannya sudah pasti. Yang jawaban tidak pasti, menilai pioneri, menilai yang lain itu mereka. Tapi kalau jawaban-jawabannya pasti, mungkin akan kita bantu. Tapi kembali pada juri. Kalau juri bilang kita mampu, tidak usah dibantu, ya sudah, urusannya juri. Kita cuma ready saja. Bidang giat banyak, ada sekitar 14 orang. Harusnya cukup separuh untuk SD, MI, separuh untuk SMP, MTS. Juri dari Kuarcap nanti Kak Tola sebagai bidang muda akan mendelegasikan ke pembina-pembina yang ditunjuk, termasuk ada mungkin dari andalan ranting lain, bukan hanya andalan cabang, yang untuk membantu menjadi juri di sini. Karena LT kita bersamaan dengan LT 2 Kriya. Sedati juga. Oh, udah Sedati minggu depan. Karena kemarin ketua pelaksana Sedati telepon saya. Taman juga telepon. Intinya tidak berharap untuk bentrok. Karena jurinya rata-rata minta dari WhatsApp semua. Gitu. Sudah itu urusannya Kak Tola, yang pusing dia, kita gak ada urusan gitu. Kakak, jam 8 sampai setengah 9 kita mulai lomba, bukan upacara, lomba. Sesi 1, Semapur, Morse, PUPP, Sandi. Setelah lomba sesi 1 baru apel saja. Ini singkat, kita tidak lama-lama. Kemudian sesi 2
lomba tali temali, P3K, menaksir dan skate panorama. Ini masih di pos pemberangkatan. Kemudian lomba berikutnya adalah yel berjalan. Jadi nanti dari posisi titik pertama itu nanti berjalan. Yel berjalan jadi satu regu seperti itu sampai regu terakhir. Nah, itu nanti durasi waktunya kalau saya hitung sekitar 2 menit saja. Yel berjalan. Nanti kita bahas untuk detailnya. Saya berharap itu jam 1 regu terakhir sudah finish di pos 3. Mohon maaf, di pos 2. Jadi jam 1 itu sudah selesai perlombaan di pos 2. Saya berharap sekali. Di sesi 3 itu kita lombanya kompas, kip, dan ketangkasan. Break sebentar. Untuk masalah break nanti ada 2 versi. Versi pertama, bagi peserta yang masih berada di pos antara pos 2 itu breaknya di situ, plus sholat duhurnya di situ. Terus baru melanjutkan perjalanan. Yang sudah sampai di finish itu isoma di tempat finish. Saat ini pembina kami perkenankan masuk. Waktu awal di upacara pembukaan, pembinaan silakan masuk. Setelah itu pembina kita persilakan keluar. Setelah daftar ulang, adik-adik langsung masuk tanpa didampingi pembina. Oke, saya ulangi. Kalau ada urusan makanan kecil dan minum, langsung titipkan ke adiknya. Tapi mohon maaf, pengalaman gak direken makanan kecuali minum. Jadi bawalah minum yang berenergi seperti susu coklat, energen, ya, Kak Ale, Kak Maria, jangan lupa ya, untuk panitia tolong disiapkan itu untuk stamina. Gitu ya. Kalau makan nggak akan direken. Pengalaman saya, nggak tahu kalau pengalaman kakak tadi dalam lomba, biasanya begitu. Kemudian waktu apel pembukaan mungkin sudah capek, mohon disediakan air minum. Ada di langsung dibawakan air minum. Jadi nanti selesai itu kita usahakan ada break sebentar, baru masuk sesi 2. Nah, nanti waktu isoma bisa di pos 2, bisa di pos terakhir. Tapi nanti saya harap kakak-kakak yang berada di pos 2 mohon mempercepat, jangan menghitung waktu di sini. Tolong dipercepat, adiknya langsung jalan. Karena antara pos 2 dan ke pos finish atau pos terakhir tidak ada tugas apapun. Di pos finish kami tunggu peserta lengkap baru mulai lomba. Saya ulangi, di pos 3 terakhir itu saya tunggu peserta lengkap baru mulai lomba. Bila peserta terakhir baru datang langsung mulai lomba, jangan salahkan kami. Karena berarti pembinanya nyuwek-nyuwekno ning pos 2. Lebih baik kalau memang isoma di pos 2, ndang makan, ndang sholat, ndang bergerak ke pos finish, sehingga kami pertimbangkan, oh kalau masih cukup waktu istirahat untuk adik-adik silakan. Tapi kalau nyampe pos finish kemudian 5 menit berikutnya lomba, jangan protes. Ini saya sampaikan dan saya garis bawahi. Karena lomba di sesi terakhir pioneering itu saya berharap bersama-sama. Kalau tidak sama-sama nanti ada protes. Ini waktunya kurang, ini. Nah itu saya tidak mau untuk itu. Jadi kita bersama-sama. Harapan saya kalau semua peserta sudah bisa masuk pos finish, isoma di pos finish lebih bagus, lebih terkontrol. Waktu di pos finish kakak diperkenankan masuk, tidak seperti di pos
1 dan pos 2. Pos 2 sebelum isoma kakak nggak boleh masuk. Oke. Untuk masalah dokumentasi nggak usah khawatir kak. Kami akan jepret, gak ngurus yang isoko, mohon dijepret. Nanti kami kirim ke grup Waran. Ya, yang belum masuk grup Waran, mohon segera melapor ke Kak Juju supaya dimasukkan sekarang. Karena ada bahan yang akan kami masukkan di grup Waran dalam TM ini. Apakah itu? Nantilah pelan-pelan. Kemudian isoma yang kedua, dan kemudian kita lanjutkan dengan apel penutupan. Ini untuk jadwal, monggo. Oh ya, untuk rute insya Allah kita mulai dari SMP Negeri 2 Waru sebagai pos start. Jenengan parkir di sebelah selatan, tapi mohon maaf dengan membayar karena itu parkirnya warga. Mohon kendaraan sepeda motor tidak ada yang berada di pintu depan atau pintu belakang SMP Negeri 2 kecuali berada di selatan supaya arus lalu lintas tidak terhambat. Kami pilih hari Minggu supaya tidak terlalu ramai untuk arus lalu lintas. Seperti itu kan ya. Kemudian pos kedua itu ke Zainuddin, jalan ke barat ke SD SMP Zainuddin. Itu nanti lewat pintu utara, keluarnya lewat pintu selatan. Kalau lewat pintu utara berarti nanti lewat pasar itu ya. Kalau jenengan lewat pasar, terus ke barat pas belokan, kalau belok keluar, jalan belok kiri mie ayam enak itu, mie ayamnya rapi banget. Apa kayak di mau ditraktir sama Pak Mas kayak gini. Itu nanti kalau pertigaan itu belok kiri, itu nanti masuk ke Zainuddin di pintu samping, nanti ada kantin-kantin masuk. Pengantar cukup sampai situ, nanti masuk. Kemudian pintu keluar berada di selatan, jadi nanti ada sudah lomba di situ, keluarnya ke selatan. Kecuali semua sudah selesai lomba, waktunya isoma, kita kasih kesempatan break, pintu kita buka, pembina masuk, silakan untuk isoma. Dengan catatan mohon jangan dilamakan di pos 2. Itu saja. Finish masih ada 2 pilihan, kami masih menunggu konfirmasi di Santo Yusuf atau di Al-Falah dari Salam. Assalam, Al-Falah Salam. Itu nanti insya Allah nanti di situ. Jalan tidak jauh karena kita menghemat waktu untuk lombanya. Sebenarnya kalau mau jalan jauh, ingin saya start bisa dari MTS yang Ulum, finish di sini. Tapi kadang waktu habis hanya untuk jalan. Tapi kalau hanya jalan saja dari SMP 2 ke Zainuddin 5 menit nyampe. Dari Zainuddin ke sini paling juga 5 menit nyampe. Kecuali peserta ini ada tongkat ya. Peserta nyari tongkat tanda mereka sudah moodnya hilang. Itu kayak bagi mereka yang moodnya hilang seperti ini, jangan lupa kasih es susu ini. Ini sih ada ini. Baik, untuk jadwal monggo ada yang mau ditanyakan, ada yang mau diperjelas, ada yang apapun silakan. Saya harap selesai kita bahas tidak pernah kembali lagi ke awal. Satu item selesai. Oh ya, pembina wajib membawa plastik sampah. Ya, pembina wajib membawa plastik sampah. Untuk apa? Mohon maaf. Yuk kita jaga kebersihan dari tempat yang kita gunakan. Gitu. Monggo. Kakak siapa ini pakai kacamata? Kafira dari SMP Zainuddin, tuan rumah. Alhamdulillah. Kak Doni. Mana Kak Doni? Kak Don,
Ini Kak Fira. Wis, tuan rumah pas hadir. SMP Darussalam hadir? Belum ada. Assalam. SD dari SD Al-Salam. Al-Falah Salam ada yang hadir? Darussalam sama Delta Sari ada yang hadir? Belum. Delta Delta Sari. Sari. Ya, Delta Sari. Iya. Kancane gak bijak. Sohibnya. Oke. Untuk yang mau silakan Kak. Tadi yang angkat tangan. Bukan Kak Fira satu menyapa saja. Silakan Kak Bibi. Saya cuma mau tanya Kak, kan saya ini jujur baru dapat undangannya tadi malam. Oke. Dan saya nggak tahu lomba LT2-nya itu kapan Kak, cuma mau tanya itu saja. Kita bahas setelah ini. Ya. Karena jujur saya nggak tahu karena Tanggal 18 masih ada waktu 2 minggu persiapan. Ya. Gitu. Memang belum. oh Tanggal Oh ya. pelaksanaan. Untuk LT2 kita rencanakan tanggal 18. Ada yang protes mau dimundurkan? Oh, serius ini? Kecuali panitia nggak boleh protes. Ada yang mau dimundurkan? Nggak apa-apa, paling semata-mata juara 1. Kalau kita mikirnya jelek seperti itu. Karena LT3 dilaksanakan bulan Oktober, kita nggak tahu pertengahan atau akhir Oktober atau awal Oktober. Bisa jenengan bayangkan betapa dagdikduknya nanti juara 1 gitu nih. Silakan Kak, dari mana? Nggih, silakan Kak. Kita nggak pernah ikut ya, jadi saya baru ikut ini. Yang kedua kita harus secara online ya Kak ya. Nggih. Nah, kita ajar itu mengembalikan mood anak-anak kembali ke offline itu susah banget. Iya. Nah, jadi kalau boleh tadi diberi terowongan untuk mengundurkan, boleh nggak diundur seminggu lagi untuk mengembalikan semangatnya anak-anak ini loh. Boleh nggak? Saya kembalikan ke forum. Saya nggak mau ngambil keputusan sendiri. Ini keputusan kita bersama. Ya, boleh. tanggal 25. Tapi gini Kak ya, yang perlu dipertimbangkan itu bila tanggal 25 terus LT SMP tanggal 8, berarti masih punya waktu 2 minggu. Tenang aja. Untuk yang juara 1 SD, MI atau SMP MTS itu ke LT3. Ya, bagaimana Kak? Masih ada jeda 2 minggu kalau tanggal 25? Diundur. Karena di LT3 jumlah lombanya kurang lebih sekitar 30 mata lomba. Yang kita gelar baru separuh. Belum. Biasanya ya lombanya mendirikan tenda, packing pribadi, packing regu, senam pramuka, memasak, menata meja, paduan suara, pentas seni, doa harian, pidato, puisi. Ya Allah. Saya kira 2 minggu itu kalau sampai menang bayangkan. ada tuh kayak Kenapa kita pilih tanggal 18 Kak? Karena kita mempertimbangkan bila lombanya tanggal 8. Karena biasanya panitia itu nyari tanggal-tanggal gandeng libur. Tapi tidak menutup kemungkinan bisa mundur LT3. Yang pasti bulan Oktober. Monggo. Kalau menurut saya sih tantangan juga untuk juara LT. Tantangan dulu maksudnya. Gak usah dipikir Kak Fira. Itu urusannya Kak Joni. Ya, gak usah dipikir. Terus Kak Joni itu luar biasa. Urusan masak jago. Urusan penghilang jago. Saya tawarkan, apakah dimundurkan tanggal 25 Tetap di tanggal 18. 25. atau tetap tanggal 18? 18 saja. Oke, saya menghargai pendapat kakak tanggal 25. Sebenarnya itu sesuatu yang wajar dan lumrah, perlu kita pertimbangkan. Karena untuk kakak-kakak saya yakin kayak Solikin, kayak Zainul, walaupun latihan rutin tapi si gede-gede kepala. Pohon bari saya ya Allah. Apa mana bisa LT3 ada PPP pertongkat? Bisa pemimpin reguni nyawa tongkat itu dengan kepala. Serius. Saking jengkelin. Siapa melintang kanan jalan ujung-ujung itu ujung.
jadi lingkaran. Tapi nggak apa-apa, itu sesuatu yang wajar. Saya juga setuju, tapi mau dipertimbangkan untuk yang juara. Tapi ya nggak ngefek juga sih. Ngefek ya? Ngefek sekali. Ngefek sekali gitu. 2 minggu untuk belajar PBB senam pramuka itu. Iya. Nggak cukup ya. Ya bayangkan nari, senam, masak, Pantun puisi. ya. Doa harian, doa masuk bisa. Khawatirnya peserta LT3 tipes. Iya, latihan. Pengen latihan tipes. Itu kali pengalaman dia. Betul kan Bibi? Nggak sampai tipes kok Kak. SMP 3 dulu ada juga gitu. Kak, yang paling parah agak senior baru 1. Lomba LT malamnya sunat. Pusing dia cari pengganti. Enggak Kak Mas. Jadi pesertanya itu sudah siap. Oke siap. Nah kok sunat? Pikiran orang tuanya 2 hari sembuh. Sunat emang hari. Bagaimana Kakak? Yang setuju tanggal 25 jangan ragu-ragu angkat tangan. Tanggal 25. Tanggal 25, tanggal 25, 1 orang mewakili 1 lembaga. Tinggi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kapolri gak dihitung? Berapa yang hadir Kak Zain? Total 46. Yang nggak double, anggap aja 40 ya. Yang double banyak. Ada 5. Ya berarti 41 ya. Ini tadi yang angkat tangan ada 14, 15. Berarti masih, mohon maaf, masih lebih banyak yang memilih tanggal 18. Diterima ya? Terima kasih. Bahkan kalau sidang masih gitu. Untuk jadwal ada yang mau ditanyakan Kakak? Mohon untuk sarapan paginya, untuk adik-adik jangan makan nasi, ya, yang lain. Kak Mas katanya pisang, boleh. Tapi jangan KID kalau pisang. KID dikasih pisang bahaya. Boten, bingung aja pulang aja. Biarin aja, mumpung ada jenengan, tak habiskan kayak itu. Ini Bapak. Oke, thank you. Baik, kakak sekalian monggo. Sudah lanjut? Saya lanjutkan untuk petunjuk teknis lomba 32 Regu Penggalang Gerakan Pramuka Kuartiran Timur tahun 2022. Bab 1 bla 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 bla. Bab 2 petunjuk teknis bidang kesekretariatan. Persyaratan peserta dan pendamping. Peserta 1. Regu Penggalang berprestasi tinggi, juara 1 di LT 1. 2. Tiap gugus depan diharapkan mengirim 2 regu yang terdiri 1 regu putra, 1 regu putri. Ketiga, membawa surat mandat atau surat tugas asli dari gugus depan. Tiap regu beranggotakan 10 orang penggalang didampingi 1 orang pembina pendamping. Menyerahkan surat izin wali murid, mengisi biodata peserta yang ada foto berseragam pramuka. Dengan kecanggihan teknologi sekarang kita tidak perlu cetak foto. Di lembar itu nanti ada pojok, ada tempat foto. Jenengan tinggal copy paste taruh situ fotonya. Jadi nanti di lembar ini sudah langsung ada fotonya, nggak usah pakai nempel-nempel foto. Untuk perlengkapan peserta sesuai dengan petunjuk teknis. Persyaratan pembina pendamping, pembina aktif dari regu pemenang LT 1 menyerahkan surat tugas atau surat mandat dari gugus depan, mengisi biodata pembina pendamping yang ada foto berseragam pramuka, pembina pendamping berjenis kelamin sama dengan anggotanya atau peserta. Kemudian tugas umum memberikan
Intinya pembinaan pendampingan kepada adik-adik, terus bekerja sama dengan panitia untuk urusan kesehatan maupun yang lain-lain, keamanan. Jadi selama di jalan, adik-adik nanti jalan, tanggung jawab dari pembina masing-masing. Seperti itu. Untuk persyaratan peserta dan pembina pendamping, ada yang mau ditanyakan kan? Cukup? Ya. Yeah. Oh, nggak apa-apa. Silakan ya. Itu nanti diserahkan di tanggal 18. Nah, belum selesai. Masih rangkaian. Saya lanjutkan. Pendaftaran peserta dan pendamping tahap 1 peserta dilakukan nanti adik-adik kemarin sudah di list, itu sudah kita anggap sebagai pendaftaran oleh pembina. Kemudian yang kedua, tahap 2 menyerahkan persyaratan administrasi peserta dan pendamping paling lambat tanggal 18. Jadi waktu daftar ulang menyerahkan 1, 2, 3 sampai 7. Nomor 7 tentatif tidak harus ada. Cover merah untuk SMP MTS, cover hijau untuk SDMI. Sudah ada di situ. Oke. Cukup ya? Oke. Kegiatan 1 sembako 2 morse. Gandengan mengirim dan menerima untuk SMP, menerima untuk SD. Situ yang belum ada adalah memakai masker baik SD maupun SMP. Tolong ditambahkan kakak. Itu untuk SD tiap 2 orang tiap minggu menerima dan menulis berita yang diterima sebanyak 50 huruf dengan huruf kapital atau huruf besar. Seperti tulisan Dirgahayu itu huruf kapital semua ya, yang di belakang itu. Jangannya di bawahnya ada nama wanita, itu campuran. Jadi seperti yang di atas ini huruf kapital. Harus pakai ballpoint hitam. Karena juri itu sangat sensitif dengan hal itu. Pakai pensil diurek-urek, di tip atau diperbaiki, langsung akan dicoret. Dan yang paling penting di garis bawah ya kakak, nanti peserta hanya mendapat 1 pin pinrunya doang. Anggota harus hafal nomor pesertanya. Di lembar jawaban tidak ada nomor peserta 0, walaupun betul 100. Mohon kakak ini sangat dicermati. Nomor peserta wajib ditulis. Itu untuk SD menerima saja. Durasinya 1 menit setelah terkirim. Juri nanti atau panitia nanti akan bilang kumpulkan, berarti itu waktunya peserta mengumpulkan. Jangan sampai terlambat kan. Untuk SMP mengirim dan menerima pesan. 1 bertugas mengirim semapur, 1 seberangnya bertugas menerima semapur. Yang bergandengan dengan menerima semapur adalah pengirim morse. Pengirim morse bergandengan dengan penerima semapur, pengirim semapur bergandengan dengan penerima morse. Jadi nanti ada jarak sekitar mungkin 5-7 meter bahkan sampai 10 meter. Anggap dari meja ini sampai kursi merah belakang itu mengirim morse, yang menerima di sana. Setelah mengirim morse mungkin semapur dikirim dari sana, yang menerima semapur di sini. Berarti ini bergandengan untuk SMP MTS. Untuk SD kita pisah, morse sendiri, semapur sendiri tempatnya. Semapur morse yang mau ditanyakan silakan. Tidak boleh membawa kertas coret-coret. Kalau mau menggunakan oret-oret, balik lembar jawaban silakan dicoret-coret. Jadi cukup membawa papan dada saja sama ballpoint untuk semapur morse. Pengiriman saya tidak tahu. Ada 2 rencana, 1 per huruf
dua per kata. Silakan dilatih adik-adik per huruf atau per kata. Familiarkan dengan per huruf atau per kata. Karena juri minta yang mana, mau yang mana tidak tahu. Terserah beliaunya. Semua proposal, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan tanya. Kak, Oke. ini tadi kan bilangnya bisa per huruf, bisa per kata. Tapi yang pasti jumlahnya 50 huruf ini. 50 huruf. Kalau jumlah hurufnya 50. Tapi pengirimannya, teknis pengirimannya bisa per huruf atau per kata. bisa per kata. Untuk tongkat Morse, karena SMP yang dikirim menggunakan tongkat, kakak kalau panjang tongkatnya 120 ya, Iya. paling panjang. Karena kalau 160 kaboten untuk adik-adiknya, serius. Yang kedua, nyemplak koncone. Gitu. Sebenarnya untuk Morse bendera itu juga ada aturan. Kalau yang putih hitam itu untuk sore, yang orange sama merah itu untuk yang siang atau pagi. Jadi penglihatan supaya kelihatan cerah itu gunakan yang warna orange sama merah. Tapi ini saran saya, jenengan mau pakai yang hitam putih juga nggak apa-apa, terserah. Nggak harus beli, yang ada punya saja. Asalkan jangan gunakan bendera bosem, tunas kelapa, apalagi bendera regu. Nggih, wes, kaasa dulu biasanya. Iya kaasa, kok kaos ini dipasang. Cukup semua proposal. Saya lanjutkan dengan sandi. Sandi 3 orang tiap buku. Menggunakan ballpoint, tidak boleh ada coretan, tidak boleh dihapus atau diperbaiki. Menulis menggunakan huruf kapital, sebaiknya menulis menggunakan huruf kapital. Tidak membawa buku saku, buku panduan atau sejenisnya, lembar jawaban dan soal dari panitia, membawa papan dada, durasi mengerjakan 15 menit, sandinya yang sudah ada di situ. Terus berapa sandi yang nanti disajikan, saya nggak tahu, urusannya juri. Berapa soal yang diberikan, saya juga tidak tahu, urusannya juri. Bisa 5 soal, bisa 10 soal, bisa semua sandi itu dipakai, bisa 4 sandi yang dipakai. Yang penting pembatasannya adalah SD atau MI, sandi kotak 2, sandi rumput, sandi koordinat, sandi AN, sandi angka. SMP, MTS, sandi kotak 3, sandi kimia, Mariemos, sandi koordinat, sandi CS komputer. Itu. Oke. Oke kan? Kami siapkan khusus sandi, kami siapkan lembar kosong. Jadi cukup membawa papan dada dan ballpoint saja. Ballpoint tolong bawa tiap orang 1. Tahu kenapa? Begitu lari, ballpointnya ukur. Wayang Jakarta orang tanya, ballpoint ini, itu sering kejadian loh. Dan ini yang sering kejadian bukan orang SD, SMP pula. Kalau SD itu primpen urusan barang, SMP itu yang kadang meremehkan. Gitu. PUBB, pengetahuan umum, pengetahuan kepramukaan, pengetahuan seputar pramuka, dan pengetahuan seputar apa yang dipelajari ada di sekolah. 50 soal ganda, durasi 15 menit. Oke. Tidak boleh ada coretan, jadi jawaban tidak boleh diulang-ulang. 1 kali contreng, seperti pemilu, tidak boleh 2 kali contreng, 1 kali. Disilang ya, disilang. PUBB ada yang mau ditanyakan? Batasannya materi
materi-materi kepenggalangan, tekpram, dan pelajaran adik-adik. Jadi jangan salah nanti kalau di situ ada soal matematika. Ya, seperti itu. Baik, POPP, ada yang mau ditanyakan Kak? Cukup? Pensinya dari kelas berapa? Penggalang. Berarti nih paling tidak kelas 4-5 gitu nih. Kalau yang MI, kalau yang SMP ya mestinya 1, 2, 3, 7, 8, 9. Nih. Tapi kayaknya yang pengetahuan umumnya nggak banyak, paling banyak di pengetahuan kepramukaannya. Bisa jadi mungkin presentasi ya sekitar 75-25 atau 70-30, kurang lebih segitu biasanya. Saya bilang biasanya karena bukan saya nanti yang bikin soal, urusan juri. Lanjut pioneering, SDMI 6 orang, SMP MTS 6 orang. Untuk SDMI membuat tiang bendera kaki 3 dengan 7 tongkat 160 cm. Berwarna atau tidak berwarna tongkatnya terserah, asal pakai tongkat kayu, bukan pakai tongkat bambu. Ada yang ngomong, loh Kak, kok tongkat bambu? Iya, tongkat bambu Jepang itu bagus, kuat. Itu sekali ikat enak itu, tapi nggak boleh dipakai. Itu hanya boleh di Solo dan Yogyakarta. Di Jawa Tengah pakainya tongkat itu. Oke. Kita pakai tongkat kayu, gitu kayak. Untuk jumlah dan ukuran tali bebas, tapi akan kena dis saat adik itu memotong tali waktu penyelesaian pioneering. Dit selesai, atau sebelum dit dia sudah motong pakai gunting atau pakai korek api. Kalau juri tahu dis nggak boleh. Yang boleh mau tali 1 meter, 2,5 meter, 10 meter, terserah. Silakan kakak pertimbangkan mengenai kerapiannya, ketepatan simpulnya. Kerapian juga jadi penilaian kan ya, seperti itu. Kebenaran simpul, kekuatan juga. Kakak untuk ngetes kekuatan biasanya juri nginjak tongkat, tapi itu jarang. Kalau tongkat dipegang, diputar, set, bergerak, sudah nggak akan diinjak. Tapi kalau diputar, set, alot kanan kiri alot, mungkin diinjak pas di dekat simpulnya. Kalau ada beban melorot atau tidak. Nah, itu. Untuk SMP membuat rak sepatu dan gantungan baju imbang, bukan sendiri-sendiri. 2 in 1 dengan 16 tongkat. Ukuran boleh berbeda, mau pakai 1 meter 60 cm. Ingat Kak, walaupun cuma 1 jengkal 20 cm sudah dihitung 1 tongkat. Oke, saya ulangi, walaupun cuma 20 cm untuk SMP MTS sudah dihitung 1 tongkat. Jadi silakan bijak untuk menggunakan ukuran dan jumlah. Karena saya yakin kalau 16 itu sudah lebih dari cukup untuk membuat rak maupun membuat gantungan baju. Bukan jemuran. Sekali lagi, bukan jemuran, gantungan baju. Berarti ada kastoknya nanti, tapi nggak perlu bawa kastok kayak ini. Milik regu peserta nomor berapa? Gitu, monggo Kak. Di bayangan saya masih rancu antara jemuran sama gantungan baju. Itu Secara prinsip kalau jemuran itu kan harus mungkin dibikin panjang-panjang gitu ya, terus baju disampirkan. Kalau gantungan baju berarti pakai kastok.
situ. Saya batasi imajinasi kita di situ. Oke. Gantungan pakai kastor, jemuran baju langsung diplek gitu. Nah, contoh nih, tali yang di Solo ada tali yang diikatkan di tongkat dan tongkat. Oke. Terus kasih gastok itu kan juga termasuk. Loh, terserah. Apa itu juga kategorinya juga itu? Terserah, bebas. Oke. Oke. Mau pakai tali, mau pakai tongkat, terserah. Oh, yang juri bukan saya. Tapi tolong dipertimbangkan. Biasanya kalau pakai tali ini ngendelong apa tidak kalau digantung 10 baju. Itu kan jadi pertimbangan. Fungsi itu juga akan dipertimbangkan. Jangan ketawa, Pak. Kakak Farah bilang. Pianering cukup? Ya, silakan Kak. Ya berdiri monggo Kak. Waduh, ini yang barusan tenggelam muncul lagi Kak Nabi. Tepuk tangan dulu untuk Kak Nabi. Terima kasih. Itu Kak Nafi. Untuk item 1 sampai nomor 5 sepakat? Ya Kak Boni. Itu final kan. Jadi kalau waktu habis atau dalam pelaksanaannya dia melakukan pemotongan kena dis. Tidak boleh dipotong. Atau gini aja, redaksi saya koreksi. Tidak boleh dipotong waktu mengerjakan. Tidak boleh dipotong titik buat ya, tidak boleh dipotong. Gak usah tidak dibatasi waktu mengerjakan atau saat waktu selesai tidak. Yang penting intinya kali itu tidak boleh dipotong. Bisa dipahami gak ya? Jadi tali tidak boleh dipotong saat pelaksanaan lomba. Wis. Tali tidak boleh dipotong. Tidak boleh dipotong saat pelaksanaan lomba. Dan untuk SMP dan MI sama. Cukup gak? Ya, silakan ya. Iya. Enggak harus, bebas. Maksud saya begini Kak, kalau adik jenengan itu memang sudah mempersiapkan, oh ini ikatan silang, saya cuma butuh 2 meter, ya sudah biarkan 2 meter. Iya betul. Potong sebelum lomba ya Pak, apa Kak? Ya Pak, pokoknya waktu lomba jangan dipotong. Gitu Ya. Biasanya kan kalau di LT3 kalau juri sudah turun tidak ada nomor dada ya masalah ya, tidak dinilai. Serius itu urusannya juri. Tapi kalau jurinya berbaik hati minta tolong ke panitia yang belum dipasang silakan dipasang, itu berarti jurinya berbaik hati kan. Kalau jurinya pelit gak ada ngomong kan, Tak dinilai. Juri-juri di WhatsApp itu rata-rata gitu. Terus kakek ngomong, ya kecuali Kim di 1, di 2, nanti kita bahas Kim. Yang paling ngeri di lomba ini Kim. Kalau beliaunya yang jaga, kalau bukan beliaunya yang jaga, insya Allah tetap aman. Iya. Kak, saya tanya. Gini. Ini kan cornering kan di pos 3 ya Kak ya? Iya. Nah,
misalkan kan ini untuk SMP 16 tongkat. Misalkan tadi kan Pak bilangnya kalau bisa jalannya dipercepat. Misalkan tongkatnya ini nggak dibawa oleh adik-adiknya. Saya kan ada pembina langsung ditaruh di pos 3. Bolehkah? Oh ya gini, untuk nanti waktu lomba sebelum sampai di pos 3 silakan adik-adik yang membawa tongkat hanya pemimpin regu saja. Jadi tongkatnya Saya ulangi, di pos 1, pos 2 membawa tongkat hanya 1 pemimpin regu yang ada bendera regunya. Selain itu silakan kakak pembina Langsung. mau bideng, mau bitelan, mau tongkat. langsung ditaruh di pos. Bagus banget. Untuk sepeda sebelah tongkat, sebelah kanan tongkat, sebelah kiri bitelan, buri kresek, ngarep galon. Luar biasa ya. Oke. Sudah kan video ya? Jadi seperti itu. Yang lain kan? Jadi perlengkapan lomba memang kalau belum tidak digunakan di pos itu, pembina boleh membawakan, silakan. Tali kemali, tiap regu 2 orang, SJ 6 simpul atau ikatan, SMP 8 simpul atau ikatan di papan dada dari plastik, memakai tali kur warna merah. Tali kur warna merah. Tali kur yang kecil kak ya, jangan pakai tali kur yang besar. Tidak ada. Jadi, kalau ini wajib membawa gunting, isolasi, spidol, stick sumpit. Ini stick sumpitnya mau dicoret. Stick sumpit dari bambu dicoret, saya bebaskan. Mau pakai sedotan, mau pakai ranting, bebas. Karena nanti kalau ikatan harus ada media ya. Kalau simpul tidak ada media. Kalau ikatan ada media. Ini mau dibedakan, simpul dan ikatan. Seperti itu. Waktu mengerjakan 15 menit. Silakan Kak, mungkin ada yang mau dikomentari tali kemali. Tali kemali itu kan banyak, Gini, ada reaksinya. simpul hidup, simpul mati, pangkal, jangkar, anyam 1, anyam 2, lasso, rantai, simpul kembar, anyam Turki atau simpul Turki, ikatan palang, ikatan silang, cangga, sosok, ikatan kaki 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kan? Yang ikatan ada 5, palang, silang, cangga, sosok, kaki 3. Kaki 3 ada 2 versi. Versi pertama dengan 3 tongkat sejajar. Versi kedua, versi yang lama 2 tongkat 1 ke atas. Terserah mau pakai yang mana, monggo silakan, itu sama-sama kaki 3. Ini kan cluenya baik SD maupun SMP sama. Oke, saya ulangi. Simpul hidup, simpul mati, simpul pangkal, simpul jangkar, simpul anyam 1, simpul anyam 2, simpul lasso, simpul rantai, simpul kembar. Simpul kembar itu yang simpul mati kanan kiri ditarik. Oke, gitu. Kemudian simpul Turki untuk ring hasdo. Tambah. Oh iya, tambah. Ditambah-tambah. Simpul tambah. Ya. Itu untuk simpul. Untuk ikatan, ikatan palang, ikatan silang, ikatan cangga, ikatan sosok,
dan ikatan kaki 3. Sosok itu yang tali, tarik, set. Nah, yang biasanya kalau beli tali pramuka itu salah satu contoh ikatan sosok. Versi sosok ada 7 versi, mau ngajaknya yang mana terserah. Kan ada versi yang ditongkat, ada versi tali dengan tali saja, ada versi sosok itu ditongkat. Gitu. Ada 7 macam versi, ya, termasuk untuk ngikat cekik atau mata pancing itu menggunakan sosok. Seperti itu kakak untuk tali temali itu nanti medianya papan dada, ya, mau dilem mau disolasi terserah. Tapi kalau dilem hati-hati, saya pesankan hati-hati. Kami panitia ada kemungkinan nanti di titik dia mengerjakan terus kita pindahkan jatuh. Bukan salah kami. Saya garis bawahi, bukan salah kami. Berarti kurang rapat ada di pasangnya. Oke. Atau perlu dibuat kayak bingkai gitu, kayak figura foto gitu. Mau begitu? Nggak usah Kak. Enggak ya, terlalu mewah ya. Yang penting nanti ada simbol atau ikatan, bawahnya keterangannya. Oke, gitu. Mau pakai solasi putih atau mungkin kertas digunting ditempel, terserah. Variasi dan kreasi dari adik-adik sendiri. Yang pasti diminta membawa papan dada, tali kur warna merah, isolasi atau lem, spidol atau pulpen, gunting, dan mungkin korek api untuk ujungnya supaya nggak brodoli. Oke. Untuk media ikatan bebas. Baik, ada yang mau ditanyakan, kakak? Cukup? Untuk tali temali tambah ke belakang tambah berat, makanya salah satu-satu. Silakan diberi. Monggo kak. Dua orang kak. Iya, 2 orang. Oke. Artinya 2 itu 2 meter. Ini harus kedawan ya. Kan nanti dipotong-potong. Paling untuk bikin simpul pangkal misalnya cuma 10 cm, 15 cm gitu. Oke. Jadi ya jangan beli aja 1 roll untuk latihan pakai buang. Nah, itu nanti untuk lomba ya siapkan 2 meter lah paling panjang cukup. 1 roll paling berapa? 7.000 sampai 10.000. Gitu. Banyak yang jual di terutama yang apa namanya ini perlengkapan jahit itu masih jual. Bagaimana? Kami kali temali cukup? Cukup Kak. Cukup ya. Saya ulangi untuk perekatnya boleh isolasi, boleh lem. Pertimbangkan waktunya 15 menit. Sekiranya apabila ditempelkan kemudian lepas, nah itu berarti perkiraannya yang perlu dipertimbangkan. Okay? Kak saya bawa lem tembak tidak menyediakan listrik kecuali bawa lilin sama korek. Monggo kalau mau begitu, tapi dengan segala resiko ya. Saya tidak merekomendasikan untuk lem tembak pakai lilin, tapi bisa kok ini ya. Bisa dimodif aja ininya, batang lilinnya dipotong separuh atau jadi sepertiga, jadi nanti ujungnya itu kecil segini. Kalau dipakai korek itu tidak sebesar kalau yang batangnya segini. Monggo kalau itu dipertimbangkan. Saya cuma memberikan saran dan masukan. Cukup kak untuk tali temali? Lanjut. Bisa diterima tali temali?
saya ada perubahan ini akan saya share di grup warung. P3K 3 orang tiap regu, 1 korban, 2 yang menangani. Untuk SDMI itu yang dibawa plester, kasar gulung, gunting. SMP membawa bide dan mitela sendiri. Untuk SDMI merawat luka, jangan tanya luka apa. Oh, macam-macam. Luka apa Kak? Yang pasti bukan luka bakar, ya, bukan luka hati. P3K, Kakak ada yang mau ditanyakan? Ini nanti siap-siap ya, adik itu kalau diminta bercerita atau menjawab pertanyaan dari juri. Contoh begini, Dek, ini luka apa? Luka gores Kak? Di mana? Hati-hati, dahi sama pelipis. RSD polos Kak. Ada temenmu jatuh mengalami luka pelipis, diputar pada tangan. Gini, lo kok gini deh? Iya, diajari kakaknya gini. Oh sih gak tepat pembinanya. Dari situ kita bisa lihat pembinanya itu kurang sih. Karena ternyata sebenarnya kalau luka sekedar luka gores itu ya nggak harus kan di plester saja. Gini, kalau luka bocor itu baru itu pakai gitu. Intinya luka ini paling luka gores, luka sayat mungkin kena pisau gitu bisa jadi. Tapi di mana tempatnya saya tidak tahu. Dan biasanya kalau jadi juri dulu kakak, saya tuh agak ketawa dengan anak SD. Lukanya di mana deh? Pelipis tapi batu sih. Nah itu mohon diperjelas, ya. Mohon diperjelas. Siku sama lutut itu juga sering. Hati-hati. Karena juri, kalau yang jurinya iseng itu suka begitu-begitu. Itu untuk P3K, tidak perlu memakai betadine. Diwanti-wanti tidak perlu memakai betadine. Kecuali dikai kasar dikai betadine buahnya tempelan. P3K, ada yang mau ditanyakan? Sekarang materi yang paling gampang tapi sulit. Kim, wis jumlahnya 6. Tak kasih tahu Kak ya, Kim, semakin banyak orang semakin besar kena dis. Kenapa? Karena kimnya itu tolong dipersiapkan, kim meraba dan kim melihat. Waktu melihat yang bergerak bekerja matanya. Waktu meraba yang bergerak tangannya. Tapi saat pelaksanaan lomba yang bergerak mulutnya. Hei, juri tahu dis 1, berbanding di dis 2. Silakan jalan. Jangan bilang astagfirullah, memang begitu. Kim ini gampang ya. Oh, pasti susah. Oh, ya. Oh, gini. Tapi nanti dalam bentuk gambar, bukan aslinya kalau yang melihat. Kecuali meraba, kalau meraba ya harus. Dan contekannya meraba itu tepung. Apapun tepung. Apapun tepung. Bedah bayi, susu, ya kanji, tapioka, tepung beras, tepung itu. Ya, silakan koleksi tepung kayak. Koleksi tepung ke pasar keliling. Bu, beli tepung. Ya, lapo sakon kakean. Saya cuplik gitu. Nih. Untuk melihatnya adalah antika, alat tulis kantor, dan alat-alat pertukangan dan berbahasa Indonesia.
Apa? Gergaji, oke, gergaji. Palu ditulis alu. Nah, ini nanti disalahkan, jangan salahkan Juni loh ya. Palu ya palu kan. Cedok itu apa cedok? Ya. Kalau dulu pernah alat memasak. Ini apa? Sotil. Gitu aja. Ini apa? Gulek. Ya nggak salah, betul. Tapi tolong dalam bahasa Indonesia. Gitu kan ya. Makanya kita batasi di pertukangan. Kalau alat masak itu yang paling terjadi. Sendok, apa maksud Jawa sendok itu? Kadang ada yang tidak mengatakan sendok itu. Iya, kadang yang suka berbahasa Inggris diganti spoon gitu. Ya Allah ya Karim, aneka cucu itu biasanya. Kan biasanya disuruh pakai bahasa Inggris di kelas. Kim, ada yang mau ditanyakan? Kak, hati-hati soalnya ada banyak. Bisa jadi paling banyak 20. Bisa jadi. Dan ingat, waktu melihat cuma 1 menit. Saya sampaikan, clue yang berikutnya yang nggak saya tulis adalah ini kerjasama tim. Silakan manfaatkan. Ya apa yang dimaksud dengan kerjasama tim? Kalau tanpa berbicara, ya. Dipikir kali ya. Kenapa? Jangan gini ya, karena disampaikan. Ya, gunakan metode. Jangan gunakan metode yang pengalih bahasa di TV. Ya, oke. Kim, deal. Ya, silakan. Ini kan 6 orang nggak? Iya. Nah itu kan ada melihat dan meraba. Maksudnya itu 6-6-nya gantian, pertama melihat dulu terus meraba atau langsung dipisah 6 itu terserah bareng. Jadi 6 itu terserah 6 itu nanti ada yang melihat ada yang meraba gitu, pokoknya 1 menit atau sama-sama. Saya bilang tim. Guys, kata kuncinya tim. Paham gak ini? Iya. Gak? Seperti itu. Iya. Jadi melihat yang merabanya bersamaan, bukan sendiri-sendiri. Ya. Jadi bukan 1 menit di sini, 1 menit di sini terus dikerjakan, itu enggak. Jadi hitungan 3 mulai, set, layar dibuka, 1 menit berikut tutup, set, kerjakan. 2 menit selesai kumpulkan. Ini pernah kejadian, anaknya Kak Cucu kalau nggak salah. Saking takutnya sama juri sampai mengerjakan itu ya kadang ngomong Tak dikerjakan. ini pernah sudah mengerjakan boleh ngomong kan, waktu melihat waktu meraba nggak boleh ngomong, tapi mengerjakan ya ngomong. Lu ini dulu pernah ada itu, serius Kak Cucu itu pengalamannya kalau nggak salah itu anaknya. Jadi waktu itu menang serius saya gitu. Gitu. Ya. Boleh namanya langsung melihat dulu, boleh dibagi. Itu monggo pembina yang mengetahui situasi dan kondisi adiknya. Kalau ada yang punya ikatan fotografis, sekalian minggir aja. Cukup 1 hari kita tek hari. Ingatan fotografis itu dengan sekali melihat langsung tersimpan di memori. Tapi itu 500.000 banding 1. Nih. Deal. Kompas. Wis, saya tidak mau bahas kompas. Ada yang mau ditanyakan? Kompasnya kompas bidik. Terserah juri. Mau 3 titik, 2 titik, 10 titik, karpe juri. SMP clue. Siap-siap menghitung back azimut. BA, back azimut. Ada azimut dan back azimut. Azimut adalah sudut titik yang dipandang. Back azimut adalah sudut balik titik yang dipandang.
waktu terserah juri, karena Kompas ini mungkin paling lama ya 1-2 menit aja. Kompas dari panitia. Cukup membawa ballpoint dan papan dada. Oke. Sama nyiapkan kertas mungkin kalau perlu oret-oretan untuk berhitung. Seperti itu. Tapi biasanya kalau untuk yang SDMI nggak usah. Diingat. Diingat. Gitu, oke? Baik. Nggak ada bakat. Nggak bakat. Oke, cuma menghitung saja. Ini berapa derajat, ini berapa derajat, PK sibuknya berapa, seperti itu. Kamera bisa ya? Kalau nggak bisa tanya Kak Krisna, ini jago Kak Krisna. Nek kayak di waktu pinter bidik saja. Sekali nginte. Kayak halo. Saya senang sama Kaidi. Kaidi itu orang yang luar biasa, ramah dan tidak pernah marah. Masalahnya kalau dia marah, maaf nasi satu barbel. Kompas, ada yang mau ditanyakan kan? Jangan pakai kompas yang gelembungnya gede. Kalau beli kompas, perhatikan. Kalau gelembungnya besar, itu kecenderungannya adik itu ngangkat dikit saja kompasnya sudah nggak jalan. Ada gelembung udara di kompas itu biasanya. Cari yang nggak ada gelembung kalau bisa. Tapi yang nggak ada gelembung paling harganya ya sekitar 500.000. Ya. Prisma militer biasanya. Prisma militer itu betul-betul presisi, miringnya utara. Kalau bila perlu mau bawa kompas kilo juga nggak apa-apa. Murah kok kompas kilo itu paling murah sekitar 15 juta. Yang kalau dipasang di kapal masih berpengaruh magnet. Kompas deal. Menaksir SDMI menaksir tinggi, SMP MTS menaksir lebar dengan variasi dan metode bebas. Oke, menaksir tinggi dan menaksir lebar menggunakan variasi atau cara masing-masing, bebas pembina mau pakai yang mana. Asalkan tidak seperti pernah di Krian itu bawah meteran. Ya, serius, bawah meteran bener karena ini menaksir tinggi bawah meteran, bawah meteran. Buat apa sih? Ngukur kan? Nggak boleh ya? Nggak boleh membawa alat ukur. Itu dua syaratnya. Scan panorama patokannya di Boyman. Buku Boyman. Dan itu jadi batasannya. Sehingga referensi yang lain tidak digunakan. Nih. Bagaimana mengarsirnya, bagaimana alatnya, semua di situ sudah dibahas. Bagaimana pelaporannya sudah. Silakan untuk scan panorama, ada yang mau ditanyakan? Ya. Cluenya atau contekannya buku Boyman. Yel berjalan. Ini kurang lebih sekitar 50 meter, nggak jauh. Paling dari ujung situ sampai gedung sini, ujung sampai ujung belakang gedung itu nggak terlalu panjang. Kita bedakan yel dan jingle. Yel itu hanya teriakan-teriakan semangat. Jingle itu adalah potongan-potongan lagu atau lagu regu. Seperti ini. Kami ini regu Garuda, itu sudah jingle. Tapi kami Garuda,
Yes, itu ya. Atraktif kayak atraktif. Maksudnya atraktif, ya silakan melakukan gerakan, tapi tidak boleh berhenti di tempat. Mungkin sambil tangannya naik turun atau kaki bergerak gimana, pokoknya bergerak, tidak boleh berhenti jegrek. Buka barisan, nah itu termasuk berhenti. Ya, tidak ada begitu. Buka barisan aja sudah kita kategorikan berhenti. Tapi kalau jalannya kayak yang dilakukan dari pondok motor, itu jalannya imit-imit dikit-dikit, terserah. Saya kesel ya nih. Ada kan itu ya, jalannya pelan-pelan kayak semut itu, berat boleh, nggak apa-apa, toh nggak jauh, paling mentok 50 meter. Gitu. Bagaimana berjalan di jalan? Ya nggak usah pakai iya, nggak apa-apa. Mau nyanyi boleh, silakan. Wajibnya hanya di area yang nanti ditentukan oleh juri. Begitu kan? Dan informasi untuk yel-yel ini adalah penyaring keluarnya peserta. Jadi di sesi 2 itu kan ada lomba. Selesai lomba, nah nanti untuk penyaring keluarnya kan? Gitu. Di situ ada P3K, kan nggak mungkin P3K langsung 10.000, 20.000 langsung dinilai bareng kan gantian. Nah, yang selesai dinilai P3K itu bergabung ke temannya langsung jalan ya, seperti itu. Gambaran saya begitu. Ya, silakan mungkin dengan jadwal yang sudah kami share, sudah kami berikan, silakan dilakukan perencanaan. Kami berusaha open pada kakak, tidak ada yang ditutupi. Ya, ada yang mau ditanyakan kan? Gini, maksimal paling 2 menit kak. Saya pertimbangkan, tidak saya kasih batas waktu karena ya 50 meter saya itu 2 menit itu sudah lama banget. Gini, Kan tadi berhenti nggak boleh ya? gini, Ketika di zona. ya. Sebelum zona. Ya persiapan enggak, zona persiapan. Jadi nanti ada zona persiapan jalan. Ya di zona persiapan ya silakan. Boleh pakai alat, asalkan tidak boleh pakai konvet atau yang bikin sampah. Dor gitu yang terus ada kayak ulang tahun itu, nggak boleh gitu. Umpamanya sampai menggunakan smoke yang asap itu loh kan, mercon asap, tolong jangan gitu. Ya, kalau cuma bawa tongkat untuk diketok-ketokkan gini boleh, diketok-ketokkan tangan gini boleh, nggak icik-icik ya boleh. Nah, ada yang perlu dibahas dulu kak. Yel tidak boleh ada unsur sara, nggak boleh ngilokno agama atau temennya yang lain. Jadi isi dari yel diperhatikan oleh juri. Itu. Oke. Untuk silakan ya. Di area yang sudah disiapkan. Jadi kan kalau jadi juri kira-kira kalau cuma dari sini ke sana apa perlu berjalan? Kan tinggal duduk di tengah-tengah situ aja. Nah, maksud saya begitu. Gitu. Deal untuk yang menggambar. Kita gunakan kertas F4 atau buku gambar kecil, media krayon, durasi 45 menit, bergiat dalam perkemahan apapun,
Silakan dibayangkan api unggun, upacara, menerima materi, tepuk-tepuk, memasak, nah itu giat dalam perkemahan. Krayon SD maupun SMP, alat dibawa sendiri. Enaknya ini pakai meja apa enggak? Meja lipat atau enggak? Ada di itu. Kapan enggak ada? Kami belum konfirmasi ke tuan rumah. Gitu ya. Membawa papan dada atau tidak, ada informasi lebih lanjut. Bila tidak ada informasi mengenai ini, berarti ada dia tidak perlu membawa. Gitu aja. Oke. Menggambar bil. Oke. Krayon ya Kak, kayak kemarin karena ada yang Karanis ya waktu dikasih itu, jadi sama Juni langsung gak dinilai. Kalau Karanis itu kan bener-bener bagus ya warnanya, tapi sama Juni langsung kasih suka. Jadi minta tolong, saya itu walaupun saya awam bukan orang-orang seni lukis, tapi saya bisa membedakan itu pakai Karanis atau pakai krayon. Jadi tolong jangan pakai Karanis. Karanis biasanya paling murah 470. Jelas. Itu kerupuk itu pire gue. Ya jadi mohon itu diperhatikan. Kasihan kemarin itu kan bagus sekali hasilnya dan sebelum waktu habis sudah selesai. Tapi eman sama diri langsung disisihkan. Oke, terima kasih Kak Juju informasinya. Seperti itu Kak G. Jadi pakai krayon saja mohon. Karena waktu mengerjakan juri kan ada di situ. Langsung kelihatan medianya. Oh, bukan krayon. Nomor oke. Sudah juri nggak akan banyak bicara. Tapi langsung nol. Deal untuk menggambar. Oke. Tapi nanti di yang ketiga A4 loh kayaknya, bukan F4. Ketangkasan dan wis. Setiap orang mendapatkan 3 kali kesempatan lempar dengan jarak 2,5 meter. Yang kita hitung adalah total. Jadi orang pertama lempar, tep 3, orang kedua lempar, tep, orang ketiga lempar, tep tanpa dilepas. Jadi bukan satu orang lempar 3 terus dihitung, enggak, langsung 3-3-nya. Waktu dia lempar begini, yang pertama nancep miliknya temennya, kena dapnya terus jatuh, ya sudah, nggak dihitung. Jadi 3 orang ini nanti langsung maraton, sistemnya maraton. Orang pertama lempar, orang kedua lempar, orang ketiga lempar, seperti itu. Jarak 2,5 meter. Ketinggian dap setinggi pandangan mata. Gue kayak begini. Ini tingginya harus 2 meter. Nek RSD 2 meter itu dalam data ini lah. Gitu. Poin dihitung dari angkanya dat atau lempar. Jumlah lemparan. gitu. Karena kan yang kita pakai itu yang paling gede, kecil, semakin ke tengah, besar. Titik tengah nilainya 10. Titik tengah nilainya 10. Kalau 3-3-nya nancep, nilai tertinggi kan? Dat dari panitia. Iya, kami siapkan. Sak jarum-jarumnya tak siapkan. Itu biasanya menjaga-jaga, mengingatkan saja. Gitu. Dan kan kalau dipakai terus-menerus kumpul. Iya, Itu aja sih. yang itunya jarumnya. Gitu. Sering kumpul. Gitu. Saya periksa. Biasanya kalau udah kumpul orang pertama bisa, tapi karena ketumpulannya kena pukulan keduanya itu yang pertama jatuh dunia gitu. Salah adiknya. Apa waya diberi kesempatan milih pin, nggak cari yang tajam. Oke, benar itu. Saya nggak pernah tahu kalau suruh milih sendiri. Oh, selalu pilih sendiri. Selalu pilih sendiri. Jadi digelar pilih milih singgawi sendiri. Karena kita siapkan lebih dari 15. Terima kasih.
Artinya kemungkinan tidak tajam. Kalau dibikin separuh-separuh masih lebih banyak yang tajam. Dan sebelum pelaksanaan kita cek bila perlu ditajamkan kita tajamkan. Oke kan? Diungkal. Itulah keahlian pean. Tapi ibu iso-iso aja. Waduh. Oke. Terakhir lampu Aladin. Wis. Ini contoh Kak. Silakan Kakak untuk bereksperimen dan bervariasi. Saya jelaskan dulu nih. Itu gelas. Kenapa dikasih batu? Batunya menahan katerban supaya tidak roboh. Antara batu dan yang atas itu air. Yang paling atas itu minyak. Kak boleh pakai minyak semua, terserah. Boleh seperti itu, terserah. Mau menggunakan gelas yang berbeda, terserah. Nah, enak kan? Itu lampu Aladin. Yang pasti Kak, gelasnya paling gede segini ya. Paling gede segini. Saya cuma menyarankan gelas medianya paling gede segini, botol yang digunakan paling gede begini. Kak, kalau saya gunakan lepek gimana? Ya kerso, jangan sekerso monggo. Atau mungkin kayak biasanya kalau orang sarapan roti tempatnya susu atau krim itu kan ada kayak itu ya. Nah, yang dituang begini. Mau pakai model gitu, ya terserah. Karena ini yang paling dinilai, mohon maaf belum saya tuliskan. Yang pertama, keberhasilan. Muruk nyala atau tidak. Gua waktu dicoba nggak nyala. Yang kedua, kebersihan. Kebersihan karena berkaitan dengan minyak, mohon maaf itu tumpah-tumpah atau gimana bisa nempel-nempel di medianya Kak ya. Jadi dipertimbangkan hati-hati. Mungkin harus bawa tisu atau bagaimana, silakan itu nanti dipertimbangkan. Yang terakhir adalah estetika atau seninya. Iya, cita rasa seninya. Semakin unik, berarti harusnya nilainya semakin bagus. Ini dipengaruhi media yang digunakan. Kalau zaman kita kecil dulu Kak Sal, itu kan gampang ya, minyak goreng yang nggak dibuang. Kalau mati lampu, itu ditaruh di piring atau di lepek gitu, terus kapas. Nah itu ujungnya dibasahi, ujungnya ditarik, digoreng, sudah jadi lampu. Demikian untuk lampu Aladin. Yang mau ditanyakan, yang mengerjakan 3 orang, rawan tukaran. Harusnya 1 orang aja cukup, tapi kami kasih 3 orang supaya ada decision maker di sini nanti. Cukup? Deal? Ketentuan regu berprestasi. 1. Hasil lomba tingkat regu Pramuka Penggalangan ranting Waru tahun 2022 adalah regu berprestasi tingkat ranting. Regu berprestasi tersebut terdiri atas regu berprestasi tinggi, baik, cukup, dan misalnya nanti kita berikan harapan 1, 2, 3 berdasarkan sistem perolehan wimpel emas, perak, perunggu. Jadi bisa jadi nanti siapapun yang dapat emas 5, gak masalah. Tapi itu jadi
3. Regu berprestasi mendapatkan tanda penghargaan dari Kuartir Ranting. 4. Hasil penilaian penjurian merupakan keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Tapi bila ada sesuatu yang mungkin perlu diperjelas, mau dipertanyakan, yang boleh maju pinrunya ke juri, bukan ke kami. Kami yang fasilitator. Kenapa dek? Kayak ini kok? Oh iya, ayo ke juri. Jadi nanti adik sama dengan juri. Seperti itu. Dan yang mewakili Kuala Waru adalah regu berprestasi tinggi, atau dalam bahasa lain juara 1, baik putra putri SD, MI atau SMP MTS. Jika terjadi total emas yang sama, yang berpotensi juara, maka menjadi patokan penentu juara adalah total perak. Emasnya sama-sama 5. Kita lihat peraknya. Apabila jumlah perak masih sama, kita pertimbangkan jumlah perunggunya. Seperti itu. Dan apabila masih sama lagi, biasa yang jadi patokan juri adalah lomba yang paling banyak melibatkan anggota dan paling banyak ada semacam diskusi semacam itu. Jadi sebuah pekerjaan lebih berat. Perkiraan saya bisa jadi PIO. Itu nanti yang jadi pertimbangan. Karena jumlahnya 6 orang, ada dinamika kelompok di sana. Ya walaupun jumlahnya 10 tapi kan jalan aja. Yang mungkin akan jadi pertimbangan, ya setidaknya gambaran dari saya kemungkinan kalau semuanya sama akan mungkin kita lihat di di pioneering. Karena pioneering itu melibatkan banyak orang dan dinamika kelompoknya jalan. Nengko isok tukaran, bisu-bisuan, judul-judulan, itu sangat memungkinkan. Kakak sekalian, yang perlu digarisbawahi di sini, yang digarisbawahi tebal adalah siapapun nanti yang hadir di dalam lomba itu teman. Tidak ada musuh, tidak ada lawan. Hanya teman yang berusaha mengukir prestasi yang terbaik. Bayangannya adalah kalau ada teman satu kelas 7A begitu, gak mungkin kan bersaing untuk berkelahi atau gimana. Oh kamu musuhku kan gak mungkin. Tetapi waktu ujian itu yang menentukan belajarnya bagus atau tidak, disiplin atau tidak, itu yang menentukan. Saya sangat berharap Pramuka, Waru, Wani, Apik, Resik, dan Unggul itu semboyan kita. Informasi untuk pembina dalam waktu dekat akan dilaksanakan KMD. Bagi yang belum KMD, silakan catat nomornya Kak Uja, silakan mendaftarkan diri karena kita pelaksanaannya di Waru saja. Kalau mau keluar kota, kesepakatan peserta. Karena kalau yang adakan warcap kadang di luar kota biayanya mahal. Gitu. Kalau di Waru sendiri insya Allah lebih murah dan jarak tempuh tidak terlalu jauh. Semisal kalau ditaruh di Pedaeng sana ya nggak apa-apa kan jauh. Itu ada pesannya dari Kamuja gitu nih Kamuja. Ada untuk yang lain Kamuja informasi. Sementara KMD itu dulu nih. Baik. Untuk yang sudah KMD siap-siap bila di grup di share itu kakak boleh mengikuti KML. Yang tahu nanti juga Kak Muja juga karena kebetulan Kak Muja itu andalan kuartir cabang urusan binawasa juga. Jadi ini ya kuarcap ke kuartir. Terima kasih kakak. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang terlewat, mungkin ada yang terlupakan. Monggo silakan saya diingatkan. Pembina pendamping tidak harus berseragam pramuka,
Tapi yang ikut upacara pembina yang berseragam pramuka. Nggih, seperti itu. Bagaimana kakak? Cukup? Iya. Alhamdulillah pada pukul 11.35 menit 10:33 menit untuk TM sudah bisa saya akhiri penjelasan mengenai technical meetingnya. Nanti selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya selingi dengan bercanda supaya tidak terlalu semangat. Dan untuk Kak Edi, terima kasih sebagai bahan bercanda yang luar biasa. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.